Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman biru juga sudah memberi kabar. Mereka pulang terlebih dahulu. Ares berjanji akan menyerahkan bukti itu pada pihak kampus. Pria itu harus bergerak cepat untuk menuntaskan kasus yang melibatkan seseorang yang berhasil mengusik hatinya. Walaupun tidak sempat memiliki, namun ia bahagia bisa menjadi bagian yang bisa bermanfaat untuk perempuan itu. Cinta sejati memang setulus itu. Ia akan rela berkorban demi melihat orang yang ia cintai bahagia. Sementara biru yang masih diliputi rasa yang entah, ia pulang berharap menemukan kedamaian dan ketenangan hati. Setelah melihat pujaan hatinya tengah menangis, biru begitu terluka. "Ada apa denganmu, Inggit? Kenapa ponselmu mati?" Gumam biru semakin cemas, tidak mendapat penjelasan, tidak ada komunikasi, dan tidak bisa bertemu. Lengkap sudah penderitaan yang tersaji. "Ini dia, anak kurang ajarnya sudah pulang," seru papa tiba-tiba, menghampiri putranya dan langsung menamparnya begitu saja. "Dasar anak tidak tahu diri, papa sudah memperingatkan kamu jauh-jauh hari. Kenapa kamu begitu bodoh dan ceroboh sampai memalukan papa sejauh ini, hah?" Geram Pak Rasdan begitu murka. Entah apalagi yang membuat pria berumur itu sangat marah. "Jangan kasar, Pak. Tolong kendalikan emosi papa," Bu Diana berseru lantang. "Biarin, Mah. Biarin saja papa pukul sampai mati. Papa tidak tahu lagi apa yang harus papa lakukan untuk membuatmu tidak berulah. Kamu punya lahan yang halal. Kenapa harus menanam di tempat yang haram? Bego. Ini yang kamu berikan. Bukan hanya mencoreng nama baik keluarga, tapi kamu benar-benar melempar kotoran untuk kami, biru," geram papa murka. "Pah, ini kenapa? Tolong, biru tidak mengerti dengan apa yang papa katakan. Yang halal, yang haram. Apa maksudnya, Pah?" Biru masih belum jelas ke arah duduk permasalahannya. Pria itu semakin bingung dan dibuat pusing. "Mantan pacar kamu hamil dan meminta pertanggungjawaban ke sini," ucap Mama Diana seraya berkaca-kaca. "Apa?" Biru syok seketika. Ia tidak menyangka wanita binal itu berani mendatangi rumahnya dan membuat pengakuan senekat itu. "Mah, Pah, Biru memang pernah salah, tetapi Biru berani bersumpah. Semenjak Biru menikah dengan Inggit, Biru tidak pernah lagi tidur dengan wanita lain manapun. Itu tidak mungkin anak Biru, Mah. Pah, tolong percaya. Papa benar-benar tidak tahu lagi cara mengajarkan kamu. Papa menyerah. Kalau benar wanita itu terbukti mengandung anakmu, silakan kamu angkat kaki dari rumah dan jangan pernah kembali. Papa tidak mempunyai anak yang bejat. Papa masih mentolerir sikap kemarin-kemarin kamu, Biru. Tetapi untuk kasus ini, Papa benar-benar marah. Selain karena kamu mencoreng nama baik keluarga, kamu menghancurkan kekeluargaan Papa dan Pak Tama. Asal kamu tahu, Biru, walaupun Papa banyak membantu keuangan keluarga istrimu, itu sama sekali tidak sebanding dengan balas budi yang telah Tama lakukan. Kita berhutang budi banyak, Biru. Kamu tahu, saat awal-awal Papa masih susah merintis karir, hanya Tama yang menerima dengan tangan terbuka uluran kasih sayangnya. Waktu itu kamu sakit, kamu kecil sakit-sakitan. Saat Papa sibuk mencari pinjaman ke sana kemari, Tama yang menolong kami dengan memberi pinjaman. Padahal itu adalah tabungan beliau yang ia kumpulin dengan susah payah untuk sekolah Inggit melanjutkan sekolah. Dengan adanya kasus ini, Tama begitu kecewa dan marah dengan Papa dan memutuskan kekeluargaan. Kamu benar-benar membuat Papa kecewa. Maafkan Biru, Pak. Maaf, Biru bersalah. Tapi Biru akan membuktikan kalau itu bukan anak Biru. Biru bersimpuh di lantai dengan tangis sesegukan. Hatinya hancur tak berbentuk. Harapan untuk merajut asa setelah mendengar bukti pengakuan Hilda seakan tak berarti. Hubungan mereka tetap ditentang. Pak Rasdan meninggalkan putranya begitu saja yang masih memohon ampun nelangsa. Sementara Mama Diana mencoba membantu putranya berdiri. "Bangun sayang, laki-laki tidak diciptakan untuk cengeng. Mama tidak membelamu, kesalahanmu sungguh fatal. Mama juga tidak akan merestuimu sama seperti Papa. Tapi Mama tidak ingin membuat anak Mama menjadi pengecut dan tidak bertanggung jawab. Kalau memang itu terbukti anakmu, kamu harus berani bertanggung jawab."
Ma, Biru yakin 100% itu bukan anak Biru. Hilda itu tidur dengan banyak pria. Jadi, Biru tidak mau bertanggung jawab. Jawabnya yakin. Mama tidak tahu seperti apa kenyataannya, tapi yang jelas Mama kecewa dan sakit hati. Mama pikir kamu hanya bermain, bukan membuat anak orang hamil. Itu namanya kelewat batas, Biru. Jika Mama di posisi Inggit waktu itu, sudah dari sejak awal Mama meninggalkan pria seperti dirimu. Ma, tolong percaya, Ma. Biru benaran sudah bertaubat. Biru hanya mencintai Inggit dan akan menjalani rumah tangga yang sebenar-benarnya. Tolong bantu Biru buat yakinin semua orang. Yang bisa yakinin masalah ini kamu sendiri, Biru. Kamu sudah membuat banyak hati terluka. Biru nampak berantakan ketika menghubungi teman-temannya. Ia benar-benar kecolongan selangkah lebih gesit dari si ular betina itu. Saking geramnya, pria itu langsung menuju kos-kosan Hilda, tentu ditemani dua sahabatnya yang paling setia. Gila, Hilda beneran datang ke rumah? Tanya Nathan tak percaya. Lo harus bisa membuktikan dan menyeret perempuan itu bahwa janin yang ia kandung bukan anak lo. Kita culik dia, terus bawa ke rumah sakit. Iya, itu yang sedang gue pikirin. Bokap gue beneran marah, mertua gue apalagi. Beliau langsung nyuruh kita pisah. Gue bener-bener hancur. Tenang Al, lo hanya belum utuh saja, bukan hancur. Jadi berhubung mantan lo itu super tembok alias tak tahu malu, kita kudu selangkah lebih pintar untuk membuat ia benar-benar jatuh harga dirinya. Tapi gimana kalau yang ada di rahim Hilda beneran benih lo? Ya kan, walaupun dia terbukti tidur dengan banyak pria, namun kalau apes bisa jadi itu beneran anak lo. Astagfirullah, gue emang brengsek, tapi semoga Tuhan masih memberikan kesempatan untuk gue memperbaiki hubungan gue dengan Inggit. Dan gue tidak mau punya anak selain dari rahim istri gue. Jangan sampai terjadi dan tidak boleh terjadi. Kita bayangin kemungkinan yang paling terburuk untuk diri lo. Apa yang ingin lo lakuin jika beneran itu anak lo? Gue tidak mau berandai-andai. Tolong jangan membuat hati gue tidak tenang. Al, suka atau tidak suka, lo kali ini harus bermain cantik. Hilda banyak liciknya. Gue takut cewek psycho kayak dia nekat ngelakuin apa saja. Terus gue mesti gimana? Lo harus main cantik, putar strategi. Pertama, lo baik-baikin dia. Lo ajak tuh periksa ke dokter. Terus lo kan bisa tahu berapa minggu atau bulan usia kandungan perempuan itu. Ogah gue baik-baikin dia. Gak ada cara lain apa? Itu cara yang paling halus. Untuk cara yang kedua, tentu saja lo harus tes DNA untuk mengetahui secara jelas bahwa lo ayah biologisnya atau bukan. Mereka bertiga sampai di kos Hilda dan menemukan kos-kosan perempuan itu terkunci. Artinya Hilda tidak di rumah. Maaf Bu, penghuni kos atas nama Hilda pergi kemana ya? Tanya Biru menyambangi rumah pemilik kos yang bertempat tidak terlalu jauh. Hilda belum lama ini pindah, seminggu yang lalu lebih tepatnya. Oh gitu ya. Biru dan kedua sahabatnya mengangguk ngerti. Terima kasih infonya Bu, kami permisi. Pencarian dilakukan dengan tidak tahu arah. Cari kemana tuh Demit? Lo ada ide? Biru menggeleng. Lo coba hubungi ponselnya, siapa tahu dapat petunjuk. Titah Devan yang kadang ada benarnya. Biru menurut, ia mendayal nomor ponsel mantan kekasihnya itu dengan harapan menemukan perempuan itu dan bisa segera terselesaikan masalah yang telah membuat ia tidak bisa hidup tenang. Gak diangkat. Biru mengumpat. Sambungan ketiga kali tidak membuat panggilan itu terhubung. Coba lagi, gue yakin Hilda sengaja membuat huru-hara, terus dia sengaja kabur. Atau bisa jadi mengaku hamil hanyalah tipu daya muslihatnya saja. Gue sependapat sama lo Dev, sebaiknya kita selidiki lebih lanjut. Gue curiga dia gak beneran hamil dengan siapapun, namun sengaja memancing di air keruh karena merasa sakit hati dengan hubungan kalian yang berakhir. Kalau prediksi lo itu benar, gue lebih bersyukur. Tapi kalaupun meleset, gue tetap yakin itu bukan anak gue. Amin, sebaiknya lo pulang dulu, tenangin diri lo. Makan, istirahat, lo terlihat buruk dan acak-acakan. Bodoh amat lah, gue udah gak bisa tidur tenang selama 2 malam ini. Iya, gue ngerti lo kangen kan sama istri lo.
Tapi Inggit bakalan sedih kalau lihat lo berantakan gini, tak beraturan. Yang ada kadar ketampanan lo tereliminasi dan tidak cakep lagi. Kita bakalan bantuin lo lagi besok. Sekarang juga udah malam. Kita butuh otak yang fresh untuk bisa mikir. Oke, terima kasih kawan. Sampai ketemu besok. Mereka sepakat pulang ke rumah masing-masing.